Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya, Eko Suharyanto. Pada video ini akan kami sampaikan pembahasan soal-soal UTBK. Kita ketahui bersama bahwa para lulusan SMA, adik-adik semua, bahwa sebentar lagi akan berlangsung pelaksanaan UTBK ya bagi siswa yang mungkin belum bisa masuk lewat jalur undangan atau SNPTN. Nah, karena banyaknya peserta yang mengikuti SBMPTN, maka siswa-siswa perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar bisa lolos ya. Maka dari itu tidak ada cara lain bahwa semuanya harus optimal ya. Bukan hanya mapel-mapel tertentu, kalau bisa semua bagus. Walaupun misalnya nanti ada yang ingin masuk ke fakultas kedokteran ya, apakah perlu nilai fisika yang tinggi? Jawabannya tetap perlu karena saingannya banyak. Kalian tidak tahu siapa pesaingnya. Ya kalau misalnya biologinya sudah maksimal, kimianya maksimal, dan banyak pesaing yang nilainya tinggi di sana, tentu pelajaran fisika akan menjadi penentu. Apalagi bagi siswa yang mau masuk ke fakultas teknik atau MIPA, karena pelajaran fisika ini termasuk mata pelajaran primer untuk ke bidang-bidang seperti teknik dan MIPA. Baiklah, supaya tidak berpanjang lebar, langsung ke pembahasan soal-soal yang saya random ya. Terima kasih. Silakan disimak. Sebelumnya, saya tunjukkan dulu komparasi distribusi soal SBMPTN atau kalau sekarang disebut dengan UTBK, Saintek Fisika dari tahun ke tahun. Itu saya ambilkan dari sebuah buku begitu, dari tahun 2013 sampai 2018. Nah, kita amati bahwa untuk mekanika, gerak lurus, gerak melingkar, dan parabola, itu porsinya banyak ya. Hampir setiap tahun ada kecuali tahun 2014. Dan memang ini materi yang penting bahkan untuk olimpiade ya, olimpiade fisika. Itu materinya hanya mekanika tanpa diferensial, tanpa integral. Tapi ini justru soalnya banyak sekali dieksplor dan banyak soal-soal HOTS di sana. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini, berdasarkan hukum Newton tentang gerak, pernyataan berikut yang benar adalah: 1. Sebuah benda mengalami perlambatan, maka gaya total yang bekerja pada benda tersebut tidak sama dengan 0. Coba ini saya tuliskan di sini. Hukum Newton yang kedua ini ya, bahwa percepatan sama dengan sigma F per M, gitu ya. Jadi jika ada perlambatannya, berarti A-nya itu ada, maka delta F-nya itu juga ada. Nah, kalau ada tidak mungkin 0 ya, berarti tidak sama dengan 0 ya. Jadi jika ini ada, delta F-nya tidak 0 ya, atau tidak sama dengan 0, berarti ini kenyataannya benar. Kemudian untuk yang kedua, penyebab perubahan gerakan pada suatu benda adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Betul ya, dari sini persamaan ini timbulnya percepatan karena ada ini, resultan gaya. Berarti ini juga betul. Kemudian untuk perubahan gerakan sebuah benda tidak terjadi manakala keseluruhan gaya yang bekerja pada benda tersebut 0. Jika sigma F-nya sama dengan 0, ya, maka percepatannya sama dengan 0. Kalau percepatannya sama dengan 0, bendanya itu kemungkinannya adalah diam atau bergerak lurus beraturan, GLB. Ya. Jadi coba diulang lagi. Perubahan gerakan sebuah benda tidak terjadi manakala gaya keseluruhan yang bekerja pada benda tersebut 0. Berarti betul ya. Jadi tidak bergerak, ya, percepatannya 0 atau yang tadi diam, maka F-nya itu
0. Ya, betul. Kemudian pernyataan yang keempat, tidak ada gaya yang bekerja pada benda yang diam. Nah, coba perhatikan, apakah betul apa salah? Sekarang ini ada balok. Ini ada gaya ke sini. Misalnya ini adalah 2 Newton. Kemudian ini ada gaya juga F2. Ini 2 Newton juga. Maka kita bisa tuliskan bahwa benda ini tidak bergerak. Ada 2 gaya berlawanan arah sama besar begitu. Maka bendanya diam. Berarti ini pernyataan yang salah. Nah, maka kita ketahui bahwa pernyataan 1, 2, 3 betul, itu jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 2. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah titik-titiknya. Untuk menyelesaikan ini adalah gerak vertikal ya. Kalau gerak vertikal berarti menggunakan persamaan GLBB. Saya tuliskan di sini persamaannya Y itu sama dengan V0. Kalau ada sudutnya ya, ini sin theta T dikalikan T min setengah GT kuadrat. Ya, begitu. Sekarang sebagai acuannya ini misalnya titik di sini, ini yang bawah ini adalah titik B. Yang ini titik A, itu keacuannya di sini. Geraknya gerak vertikal. Kalau gerak vertikal nanti sudutnya 90, sinnya 1. Nah, di sini YB sama dengan V0 sin theta T. T itu adalah waktu yang diperlukan dari posisi dilempar sampai titik B. Nah, di situ ya. Nah, dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, kita masukkan ininya kan kalau posisinya di sini sebagai titik acuan, maka titik B itu di bawahnya. Di bawah saya tuliskan di sini min 80 sama dengan V0-nya adalah 30 kecepatan awalnya. Karena ini gerakannya adalah gerak vertikal ke atas, ya. Sebenarnya kalau vertikal bener ya enggak begini ya, tapi anggap saja itu vertikal begitu. Kemudian dikalikan 1 dikalikan T min setengah kali G-nya 10 ya, dikalikan T kuadrat gitu. Kemudian kita tulis ke sana dalam satu ruas begitu ya, min 5T kuadrat min 30T, ini maaf ini plus ya, T kuadrat min 30T kemudian min 80 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat ya. Kita sederhanakan dibagi 5 semua bisa. Berarti ini T kuadrat min 6T min 16 sama dengan 0. Gitu ya. Dan kita faktorkan. Sama dengan 0. Di sini T. Nah, kalian 16, ini 2. Berarti ini adalah berapa? Min 8. Yang ini plus 2. Gitu ya. Salah nulis. Nah, 2 begitu ya. Nah, kalau 2, ini jumlahnya ini min 6, terus ini perkaliannya 16. Sudah betul ya. Berarti T-nya sama dengan T min 8 sama dengan 0. Atau T plus 2 sama dengan 0.
Artinya ini T-nya sama dengan 8 atau T-nya sama dengan min 2. Dalam fisika ini yang memenuhi syarat adalah T sama dengan 8 ini. Jadi jawabannya adalah menceng. Jawabannya ini. Nah, begitu ya untuk yang nomor 2. Ada juga yang menghitung yang dari titik pelemparan ke atas berapa, turun berapa, nah itu malah ribet itu ya. Berikutnya yang nomor 3, bola X jatuh bebas dari ketinggian D bertabrakan dengan bola Y yang dilemparkan ke atas dari tanah dengan kelajuan awal V. Nomor 3, bola X yang jatuh bebas dari ketinggian D bertabrakan dengan bola Y yang dilemparkan ke atas dari tanah dengan kelajuan V. Tabrakan tadi berlangsung pada saat T titik-titik ya. Nah, coba kita gambarkan. Jadi ini bola X di atas. Kemudian bola Y-nya di bawah. Ini bergerak ke atas. Ini jatuh. Nah, ini saya gambarkan. Misalkan ketemunya di sini. Ini adalah HX. Yang di sini adalah HY. Gitu ya. Nah, untuk HX itu ya atas, yaitu adalah V0 ya, kecepatan awalnya dikalikan T min setengah GT kuadrat. Berhubung ini 0 ya, karena tanpa kecepatan awal, maka kita bisa tuliskan min setengah GT kuadrat. Ini menunjukkan arahnya ke bawah. Nanti kalau dihitung sebagai skalar, nanti pakai tanda plus ya di harga mutlak ya. Kemudian untuk HY-nya adalah kecepatan awalnya yaitu V ya, dikalikan T min setengah GT kuadrat. Nah, kalau ini di harga mutlak gitu ya. Nah, sekarang D itu sama dengan, ini kalau di harga mutlak nanti begini ya, setengah GT kuadrat. D sama dengan HX tambah HY sama dengan setengah GT kuadrat ditambah V dikalikan T min setengah GT kuadrat begitu ya. Ini dicoret itu, sehingga D sama dengan V kali T. Sehingga waktunya adalah D per V. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya yang E ya. Itu yang nomor 3. Kemudian berikutnya nomor 4. Dua buah bola identik dilempar bersamaan secara horizontal dari sebuah gedung tinggi. Salah satu bola dilempar dengan kecepatan V, sedangkan yang lain dilemparkan dengan kecepatan 1/4 V. Arahnya sama, hanya berbeda kecepatan. Pernyataan yang benar mengenai peristiwa tersebut adalah titik-titik. Nah, ini saya gambarkan dulu di sini. Misalkan ini sebuah gedung yang tinggi. Begitu ya misalkan. Nah, yang satu ini V-nya ini V. Yang satunya lagi 1/4 V. Nah, begitu. Ya. Kalau dilemparkan, itu kita bisa menuliskan bahwa jarak mendatar itu nanti ini jatuhnya begini.
Sementara yang satunya itu nanti lebih cepat lagi. Kalau lebih cepat maka lebih jauh gitu ya. Nah, ini misalkan yang A, ini yang B. Yang di sini adalah jangkauan untuk bola A, ini bola B. Nah, kita bisa tuliskan bahwa waktunya itu bagaimana waktunya untuk mengetahui bahwa jatuhnya itu bersamaan apa tidak. Kita bisa pakai persamaan Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, karena sudutnya itu 0 derajat, maka ini nilainya nanti 0. 0, sehingga Y itu sama dengan min setengah GT kuadrat. Kalau di sini katakanlah ketinggiannya H, ya ini kan di bawah posisinya. Kalau acuannya di sini, maka ini min. Min H sama dengan min setengah G T kuadrat. Jadi dari sini bisa disimpulkan T-nya sama dengan 2H, ya, 2H per G di akar. Dari sini terlihat bahwa waktu yang diperlukan itu tidak bergantung pada kecepatannya, karena ketinggiannya sama, maka jatuhnya bersamaan. Ya. Kedua bola menyentuh tanah pada saat yang bersamaan, itu betul. Kemudian bola dengan kecepatan 4V mengalami percepatan lebih kecil. Ini salah. Karena percepatannya itu sama-sama ke bawah, yaitu percepatan gravitasi. Ya. Bola A juga G, bola B juga G. Jadi yang ini salah. Kemudian bola dengan kecepatan V mencapai tanah lebih dulu. Ini juga salah. Tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa kecepatan kedua, waktu yang diperlukan kedua belah sampai di tanah itu adalah sama, jatuhnya bersamaan. Yang membedakan apa? Yang membedakan yaitu bola dengan kecepatan V mencapai tanah pada jarak yang lebih jauh. Ya, ini hanya bedanya, kalau kecepatannya kecil itu jatuhnya dekat, kalau kecepatannya tinggi jatuhnya jauh. Gitu. Jadi ini betul. Pernyataan 2 dan 4 betul. 2 dan 4 itu biasanya apa? 2 dan 4 itu C. Kalau yang A 1, 2, 3 benar, B itu 1, 3, C 2, 4, D 4 saja yang benar, kalau E semua benar. Ini jawabannya, ini adalah C. Ini nomor 4 ya.